Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai isi kandungan Al-Quran Surah Asy-Syams ayat 1-10, yakni mengenai keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung pada pembahasannya ya. Nah, Asy-Syams ayat 1-10 ini menjelaskan mengenai 7 fenomena alam yang menakjubkan. Allah menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya yang meliputi matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukan, yaitu sunatullah. Nah, jadi terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, kemudian munculnya bulan, terciptanya langit, bumi, manusia, dan segala sesuatu hal yang telah terjadi di alam semesta tidak luput dari kuasa Allah. Semuanya telah diatur dalam hukum Allah, yakni sunatullah. Ayat pertama, artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Cahaya matahari memiliki pengertian sinarnya. Nah, cahaya matahari ini terdapat 2 pendapat. Yang pertama, Qatadah mengatakan wadduhaha, pada pagi hari. Nah, menurut Qatadah, pagi hari di sini diartikan siang secara keseluruhan. Namun Ibnu Jarir mengatakan hal yang berbeda, bahwa pagi hari yang dimaksudkan adalah hanya ketika siangnya saja, karena ketika siang hari matahari tampak paling jelas. Yang selanjutnya ayat kedua, dan bulan apabila mengiringinya atau mengikutinya. Ketika matahari tenggelam, secara otomatis bulan akan muncul. Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam, maka bulan akan muncul. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Zaid, bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Intinya adalah ketika matahari tenggelam, bulan akan muncul ke permukaan atau bulan akan mengikuti. Nah, kejadian ini akan berulang secara terus-menerus. Ketika bulan sudah tak nampak, matahari akan terbit. Nah, seperti itu ya, secara teratur. Ayat selanjutnya, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang. Dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Ketika siang telah tiba, maka seluruh bumi akan menjadi terang benderang. Semuanya akan terlihat lebih jelas. Ayat selanjutnya, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Ketika malam telah tiba, secara otomatis bumi akan menjadi gelap kembali, karena
malam telah menutupi matahari. Ayat selanjutnya, dan langit serta pembinaannya. Pembinaannya di sini memiliki pengertian pembangunannya. Peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Allah telah menciptakan langit dengan sebegitu hebatnya, dengan sedemikian indahnya, sehingga langit tercipta dengan sangat kokoh dan tanpa bisa roboh untuk merobohi kehidupan manusia di bumi. Jadi langit tercipta sangat kokoh, sangat kuat. Begitu ya anak-anak. Ayat selanjutnya, dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Allah telah menciptakan bumi dengan sangat luas, dengan hamparan yang sangat begitu luas, beserta sumber daya alam di dalamnya. Jadi makhluk hidup bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ayat selanjutnya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Jadi ketika Allah menciptakan jiwa, semua jiwa pada awalnya berada pada fitrah yang tegak dan lurus. Ayat selanjutnya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Kemudian Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikan, juga kefasikan dan keburukan. Jadi ada dua pilihan, yakni jalan ketakwaan dan kebaikan, ataukah jalan kefasikan dan keburukan yang nantinya akan dipilih manusia. Selanjutnya, setelah Allah bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas, ayat 9 dan 10 surah Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah dengan sumpah-sumpah di atas. Kita mulai masuk penjelasan ayat 9 dan 10 ya anak-anak. Ayat 9, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Nah, ketika manusia telah memilih untuk menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Makna asal kata zakka adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan, dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menyucikan dirinya dengan mentaati peraturan Allah dan membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair, dan seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabb-Nya lalu dia sholat. Kemudian ayat ke-10, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Nah, ketika seseorang memilih untuk menghinakan dirinya dengan menjauhkan diri dari petunjuk Allah sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, dia termasuk orang-orang yang merugi karena dia sendiri telah memilih untuk mengotori jiwanya. Makna asal dari kata dasa adalah menutupi.
Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang rendah dan hina. Nah, yang nantinya akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kami dan kami pun mempelajarinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'a'in la yustajalaha. Rawah Muslim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat serta doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa dari surah Asy-Syams ayat 1-10, Allah telah memberikan pelajaran bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dengan berbagai macam isinya semata-mata untuk memberi pelajaran kepada manusia bahwa manusia sejatinya diciptakan dengan fitrah yang lurus, dengan keadaan yang suci. Selanjutnya Allah akan mengajarkan kepada manusia mengenai ketakwaan dan kefasikan. Ketika manusia memilih untuk menyucikan dirinya, untuk menaati peraturan Allah, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Namun ketika ia memilih untuk mengotori jiwanya, memilih untuk ingkar kepada Allah, memilih untuk tidak menaati peraturan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan nantinya dia akan mendapat kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung ya, dengan selalu berusaha istiqomah berbuat kebaikan dan selalu berusaha untuk menaati perintah Allah juga menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.